talak 3 di depan teman, rencana akan lamar pelakor. Aku punya rencana balasan yang lebih kejam. Kali ini, dia yang akan menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Hujan sore itu turun perlahan, menetes di atas genting rumah kecil di pinggiran kota. Nadia duduk di depan jendela, menatap langit kelabu dengan mata kosong. Di meja makan, 2 piring nasi sudah lama dingin. 1 piring tak tersentuh, milik Raffi, suaminya yang sudah 3 malam tak pulang tanpa kabar. Ia tak lagi meneteskan air mata, mungkin karena sudah terlalu sering. Yang tersisa hanyalah diam yang menyesakkan dada. Dulu, rumah ini penuh tawa. Dulu, setiap sore Raffi pulang membawa senyum dan cerita tentang kerja keras mereka membangun usaha percetakan kecil. Nadia selalu menyiapkan teh hangat, mendengarkan dengan sabar, dan menenangkannya saat bisnis tak berjalan baik. Ia bahkan menjual perhiasan warisan ibunya agar Raffi bisa menambah modal. Namun kini, semuanya terasa asing. Raffi seakan menjadi orang lain, dingin, mudah marah, dan selalu sibuk dengan telepon yang tak pernah lepas dari tangannya. Setiap kali Nadia bertanya, jawabannya selalu sama. Ini urusan kerja, jangan ikut campur. Malam itu, ketika jarum jam menunjukkan pukul 11, suara motor berhenti di depan rumah. Nadia berdiri tergesa, menyeka air matanya, berharap malam ini suaminya pulang dengan senyum seperti dulu. Tapi harapan itu sirna begitu pintu terbuka. Raffi masuk tanpa menatapnya. Aroma parfum perempuan lain begitu jelas menempel di bajunya. "Kamu belum makan, Mas?" Suara Nadia lirih, nyaris tak terdengar. Raffi tak menjawab. Ia hanya melempar jasnya ke kursi dan langsung duduk menyalakan televisi. Wajahnya lelah, tapi bukan lelah karena pekerjaan, melainkan lelah karena hadir di rumah yang sudah tak ia anggap rumah. "Aku masakkan sup ayam kesukaanmu. Mau ku hangatkan?" "Gak usah, aku udah makan." "Di luar?" "Iya, di luar. Kenapa? Gak boleh." Nada suaranya tajam, membuat Nadia menunduk. Ia tak ingin berdebat. Sudah terlalu sering percakapan sederhana berubah menjadi pertengkaran. Raffi menatap sekilas wajah istrinya yang tampak lesu, lalu bergumam pelan. "Kamu kok sekarang makin aneh. Dikit-dikit nanya, dikit-dikit curiga." "Aku cuma khawatir, Mas. Sekarang kamu sering pulang larut. Aku takut kalau kamu kecelakaan di jalan." Udah, jangan dramatis. Aku capek." Ucapan itu seperti pisau yang menembus hati Nadia. Ia kembali duduk di kursinya, menatap lantai. Dalam diamnya ia mencoba memahami apa yang salah. Ia sudah berusaha menjadi istri yang baik, tak pernah membantah, selalu mendukung. Tapi entah sejak kapan, Raffi tak lagi melihatnya seperti dulu. Beberapa hari kemudian, Nadia mendengar kabar dari tetangga bahwa Raffi sering terlihat makan siang di kafe bersama seorang perempuan bernama Clara, karyawan baru di kantornya. Perempuan yang cantik, muda, dan berpenampilan menarik. Nadia bertengung dengar nama itu. Ia mencoba menepis pikiran buruk, tapi hatinya gelisah. Malamnya, ia memberanikan diri bertanya, "Mas, aku boleh tanya sesuatu?" "Apa lagi?" Raffi menjawab tanpa menatapnya, sibuk dengan ponsel di tangan. "Siapa Clara?" Pertanyaan itu membuat tangan Raffi berhenti mengetik. Ia menatap Nadia tajam, lalu tertawa kecil. "Kamu dengar dari siapa?" "Gak penting dari siapa, aku cuma tanya, siapa dia?" "Dia rekan kerja. Kenapa? Gak boleh punya teman perempuan?" "Aku gak melarang, Mas. Aku cuma merasa akhir-akhir ini kamu lebih sering sama dia daripada sama keluarga." Raffi berdiri, menatap istrinya dengan pandangan jenuh. "Kamu itu gak pernah berubah ya? Selalu mikir negatif.
Aku kerja mati-matian buat keluarga, tapi yang kamu pikirin malah aku selingkuh. Nadia menelan ludah. Ia ingin membela diri, tapi suaminya sudah pergi ke kamar meninggalkan dirinya di ruang makan yang sunyi. Beberapa minggu kemudian jarak di antara mereka semakin lebar. Raffi mulai jarang tidur di rumah. Nadia bahkan tak tahu di mana suaminya berada saat malam tiba. Saat menelpon jarang diangkat. Saat diangkat pun selalu jawaban singkat, "Aku lagi rapat." Suatu hari, Nadia tak sengaja menemukan nota pembayaran hotel di saku jas suaminya. Di situ tertulis nama Hotel Asera dan tanggal yang sama dengan malam ketika Raffi bilang ada rapat mendadak. Tangannya gemetar. Ia menatap kertas itu lama, mencoba menahan sesak yang menghantam dada. Malamnya, ia menunggu Raffi pulang untuk bicara. Namun begitu Raffi tiba, Nadia hanya melihat lelaki itu menatapnya dengan mata yang dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Mas, aku tahu semuanya," ucap Nadia perlahan sambil menunjukkan nota itu. Raffi terdiam beberapa detik, lalu tertawa sinis. "Kamu ngintip barangku sekarang. Hebat ya. Istri penguntik, aku cuma pengen kejelasan." "Kamu di hotel sama siapa?" "Udah Nat, jangan ribet. Aku capek. Aku butuh waktu buat sendiri." "Waktu buat sendiri atau waktu buat dia?" Pertanyaan itu membuat wajah Raffi tegang. Ia tak menjawab, hanya mengambil kunci mobil dan keluar lagi, meninggalkan Nadia yang menangis di lantai dengan nota itu tergenggam di tangannya. Dini hari, Nadia terjaga sendirian. Di sampingnya, bantal yang biasanya ditempati Raffi kini kosong dan dingin. Ia meraih foto pernikahan mereka di meja rias. Wajah mereka dulu begitu bahagia. Waktu itu Raffi berjanji, "Aku gak akan pernah ninggalin kamu, Nat. Apapun yang terjadi." Kini, janji itu tinggal kenangan yang menyesakkan. Hidup yang dulu terasa sempurna berubah jadi asing. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya menyimpan gema pertengkaran. Namun, di balik kesedihan yang membekapnya, Nadia mulai merasakan sesuatu yang lain. Sebuah firasat bahwa badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Sesuatu yang mungkin akan menghancurkan seluruh kehidupannya atau justru membangunkannya dari mimpi panjang yang penuh dusta. Pagi itu udara terasa berat. Matahari bahkan seolah enggan menembus tirai kamar Nadia. Ia duduk di tepi ranjang dengan mata sembab, sementara jam di dinding menunjukkan pukul 8:30. Biasanya jam segitu, Raffi sudah pergi bekerja dengan pamit yang singkat. Tapi hari itu suaminya masih di kamar mandi, bersenandung pelan, sesuatu yang jarang lagi ia dengar. Nadia mencoba tersenyum, berharap pagi itu bisa jadi awal yang lebih baik. Ia menyiapkan sarapan sederhana, menggoreng telur dan menanak nasi hangat, lalu menuangkan teh manis kesukaan Raffi. Tapi, begitu lelaki itu keluar dari kamar mandi, wangi parfum tajam tercium kuat, bukan aroma yang biasa dipakainya. Nadia menatapnya sebentar, namun menahan diri untuk tak bertanya. Raffi mengenakan kemeja biru muda yang baru, rambut disisir rapi, sepatu disemir mengkilap. Penampilannya seperti pria yang hendak bertemu seseorang yang istimewa. "Kamu rapi banget, Mas. Ada pertemuan penting?" tanya Nadia dengan suara hati-hati. "Iya, bisa dibilang begitu," jawabnya singkat sambil memasang jam tangan. "Boleh aku bantu siapin dokumen-dokumennya?" "Enggak usah, aku bisa sendiri." Raffi duduk sebentar, menatap ponselnya dengan senyum kecil yang tak pernah ditujukan pada istrinya lagi. Lalu tiba-tiba ia berdiri, menenggak teh yang disajikan Nadia, hanya seteguk, dan berkata tanpa menatap, "Oh iya, nanti sore aku pulang agak malam, ada acara kantor." Kata-kata itu seperti hafalan yang diulang setiap hari. Nadia hanya mengangguk pelan, padahal di dalam hatinya ia tahu acara kantor itu hanyalah alasan yang sama untuk menutupi sesuatu yang sebenarnya ia sudah tahu. Perempuan bernama Clara. Setelah Raffi pergi, Nadia terduduk di kursi ruang makan. Ia menatap cangkir teh yang masih mengepulkan asap, perlahan dingin tanpa sempat disentuh. Di dinding tergantung foto pernikahan mereka. Wajah Raffi yang dulu penuh cinta kini terasa begitu jauh. Ia teringat betapa kerasnya mereka dulu berjuang, menabung, menahan lapar hanya agar bisa mencicil rumah ini. Dulu mereka tertawa bersama, walau makan hanya dengan tempe goreng dan sambal. Tapi kini, semua perjuangan itu seolah tak berarti lagi.
Siang hari, Nadia memberanikan diri ke toko kelontong di depan rumah. Pemiliknya, Bu Mira, menatapnya iba. "Nat, aku tadi lihat Mas Raffi makan di kafe baru itu loh, di Jalan Pahlawan, sama perempuan cantik, rambut panjang, kulitnya putih. Mereka kelihatan akrab banget." Nadia menelan ludah, berusaha menahan getar di suaranya. "Oh iya, mungkin rekan kerjanya," ucapnya pelan sambil tersenyum kaku. Tapi begitu keluar dari toko, langkahnya melemah, jantungnya berdegup keras, dan di mata terbayang wajah Raffi tertawa di hadapan perempuan lain. Malamnya, saat Raffi pulang, Nadia mencoba menahan perasaan. Namun ketika ia mencium aroma parfum yang sama seperti pagi tadi, emosinya meledak tanpa bisa dikendalikan. "Mas, sampai kapan kamu mau bohong?" Suaranya bergetar tapi tegas. Raffi menatapnya dengan dahi kerut. "Maksud kamu apa?" "Clara, aku tahu semua. Kamu sering bersamanya bukan?" Raffi mendengus pelan menaruh kunci mobil di meja. "Ya ampun Nat, kamu tuh kenapa sih? Cuma gara-gara gosip orang kamu jadi begini." "Aku bukan denger gosip. Aku lihat sendiri nota hotel waktu kamu bilang rapat malam." Wajah Raffi berubah, tapi hanya sebentar sebelum ia kembali tersenyum sinis. "Oh, jadi kamu bongkar barangku lagi? Hebat. Mulai sekarang kamu suka cari-cari bukti ya?" "Mas, aku cuma mau tahu kebenarannya. Apa aku kurang buat kamu? Aku ini istrimu, Raffi." Raffi berjalan mendekat, matanya dingin. "Kamu mau tahu kebenaran? Oke, aku memang dekat sama Clara. Tapi jangan sok suci. Kamu tuh istri yang ngebosenin, Nat. Hidupmu cuma seputar rumah dan anak. Kamu gak pernah ngerti aku." Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah Nadia. Ia terdiam, matanya panas, tapi air matanya tak juga jatuh. "Aku gak ngerti kamu." Suaranya pelan, hampir berbisik. "Lalu siapa yang ikut kamu keliling cari pinjaman waktu bisnismu jatuh? Siapa yang masak buat karyawanmu waktu kamu gak punya uang bayar catering? Siapa yang jual gelang ibunya buat kamu bisa bangkit lagi, Raffi?" Suaminya terdiam saat, tapi kemudian mengalihkan pandang. "Udahlah, jangan ungkit masa lalu. Aku cuma butuh ketenangan, bukan drama." Nadia akhirnya mundur. Ia tahu malam itu percuma berdebat. Tapi saat Raffi masuk kamar dan menutup pintu dengan keras, tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti bayangan di rumah sendiri, tak lagi punya suara. Hari-hari berikutnya Raffi semakin jarang pulang. Kadang 2 malam tak berkembali, kadang datang hanya untuk mandi dan berganti baju. Nadia hanya bisa menatap pintu yang terus tertutup setiap kali suaminya pergi, meninggalkan jejak parfum asing dan hati yang retak. Suatu sore, ponsel Nadia bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk, berisi foto Raffi dan Clara sedang berpelukan di restoran mewah. Tak ada kata-kata lain, hanya emoji senyum sinis. Tangan Nadia gemetar hebat, matanya berkunang-kunang. Ia tahu siapa yang mengirim foto itu. Clara ingin menunjukkan kuasanya. Malam itu untuk pertama kalinya, Nadia tak menunggu suaminya pulang. Ia menidurkan Alia, anak sematawayangnya, lalu duduk di ruang tamu dengan mata kosong. Dalam kepalanya hanya satu pertanyaan yang berputar-putar. Kenapa aku yang harus dihukum, padahal aku yang setia? Pukul 2 dini hari, suara mobil berhenti di depan rumah. Raffi masuk dalam keadaan mabuk, matanya merah, langkahnya goyah. Melihat istrinya duduk di ruang tamu malah tertawa kecil. Masih bangun juga. Nungguin aku ya? Nadia tak menjawab. Ia hanya menatap wajah suaminya yang kini asing baginya. "Mas, kamu bahagia sama dia?" Pertanyaan itu keluar lirih, hampir tak terdengar. Raffi mendengus, "Bahagia daripada di sini." Kalimat itu mematikan sesuatu di dalam diri Nadia. Ia tak menangis, diam, dingin dan hampa. Dalam keheningan malam, ia sadar cinta yang ia perjuangkan seorang diri kini telah mati di tengah orang yang seharusnya melindunginya. Namun, di balik rasa hancur yang begitu dalam, sebuah tekad perlahan tumbuh dalam hatinya. Bahwa suatu hari nanti, luka ini akan ia balas, bukan dengan amarah, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih dalam dan tak akan pernah Raffi lupakan seumur hidupnya.
Hujan turun deras malam itu. Suara petir memecah langit dan di dalam rumah kecil itu, Nadia berdiri di depan cermin mengenakan gaun sederhana berwarna krem yang sudah lama tak ia pakai. Gaun itu dulu hadiah dari Raffi saat ulang tahunnya yang ketiga, tahun pertama pernikahan. Malam ini, ia memakainya bukan untuk bernostalgia, tapi untuk sesuatu yang lebih berat. Keputusan terakhir untuk memperbaiki rumah tangganya yang retak. Pagi tadi, Raffi menelpon singkat, suaranya dingin seperti biasa. Malam nanti ada acara makan malam sama teman-teman kantor. Aku mau kamu datang, biar mereka lihat kalau rumah tangga kita baik-baik aja. Nada ucapannya lebih seperti perintah daripada ajakan. Tapi bagi Nadia, ini kesempatan terakhir untuk berbicara baik-baik di depan Raffi. Ia berharap bisa memperlihatkan bahwa ia masih istri yang layak, bahwa cinta yang dulu mereka punya belum sepenuhnya hilang. Ketika tiba di restoran tempat acara berlangsung, Nadia menatap kagum ruangan yang dipenuhi rekan bisnis Raffi. Semuanya berpakaian mewah, tertawa bersulang dengan gelas berkilauan. Di sudut ruangan, Raffi berdiri dengan jas hitam rapi. Di samping seorang perempuan bergaun merah dengan senyum percaya diri. Nadia tak perlu bertanya siapa dia. Clara. Hatinya seketika membeku. Namun sebelum ia sempat melangkah mundur, salah satu teman Raffi sudah melambaikan tangan. Itu istrinya Mas Raffi ya? Cantik, kenapa baru sekarang diajak? Suara itu membuat semua kepala menoleh. Raffi tampak kaget, wajahnya berubah kaku. Nat, ngapain kamu datang? Suaranya pelan, tapi dingin. Kamu sendiri yang bilang aku disuruh datang, Mas, jawab Nadia dengan suara bergetar, mencoba tersenyum. Oh, iya ya, aku lupa. Raffi memaksakan tawa, namun dari sorot matanya, Nadia tahu ia tak menginginkannya di sana. Sepanjang acara, Clara terus menempel di sisi Raffi. Setiap kali seseorang memuji betapa serasinya mereka berdua, Clara hanya tersenyum tanpa berusaha menyangkal. Nadia menunduk, menahan air mata, ia ingin pergi. Tapi rasa malu menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang-orang yang mengenal suaminya. Ketika pelayan datang mengantarkan makanan, Nadia tak sengaja menjatuhkan sendok. Suara denting logam yang jatuh membuat semua orang menoleh. Clara tertawa kecil sambil menatapnya sinis, lalu berbisik cukup keras untuk didengar banyak orang. Mungkin belum terbiasa makan di tempat seperti ini. Beberapa orang tertawa. Nadia menunduk dalam, pipinya panas, tapi tak ada satupun kata yang keluar. Raffi yang duduk di sebelah Clara justru ikut tertawa, dan saat Nadia menatapnya dengan tatapan sedih, ia berkata pelan tapi jelas, "Kamu bikin malu aku, Nat." Kata-kata itu seperti peluru, namun belum cukup. Beberapa menit kemudian, seorang teman Raffi yang sudah agak mabuk mulai bercanda. "Wah, Mas Raffi ini beruntung ya, dua-duanya cantik. Kalau disuruh milih, susah nih." Clara pura-pura tersipu, sementara Nadia menatap suaminya dengan mata yang penuh harap. Harap Raffi akan membela istrinya, seperti dulu. Tapi yang ia dengar justru kalimat yang tak akan pernah ia lupakan. "Kalau boleh jujur, aku memang salah pilih dulu." Ruangan mendadak hening. Tawa-tawa kecil berubah jadi keheningan yang memalukan. Nadia menatapnya tak percaya, air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. "Raffi," suaranya serak. Namun Raffi malah berdiri, menatap istrinya dengan sorot mata yang gelap. "Kamu tahu, Nat, aku capek. Capek pura-pura bahagia sama orang yang gak ngerti aku. Jadi mulai malam ini, cukup. Aku gak mau terus pura-pura." Nadia berdiri, tubuhnya bergetar. "Mas, tolong jangan ngomong kayak gitu di depan orang. Kenapa enggak? Biar semua tahu. Aku sudah cukup menahan diri. Kamu selalu nyalain aku, selalu curiga, gak pernah ngerti dunia kerja aku. Dan kamu tahu apa yang aku paling benci?" Nadia menggigit bibirnya, menatap lantai. Tapi Raffi terus bicara dengan suara yang meninggi. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Aku benci hidup sama perempuan yang cuma bisa nyusahin. Sekarang aku mau bilang di depan semua orang. Aku ceraikan kamu, Nadia. Talak 1, 2, 3. Aku lepas kamu malam ini." Gelas-gelas berhenti bergelinjing. Semua orang terdiam. Clara tampak kaget tapi berusaha menyembunyikan senyumnya. Beberapa tamu perempuan menutup mulut sementara para pria menatap tak percaya. Nadia terpaku di tempatnya. Tubuhnya kaku. Air matanya mengalir deras. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena rasa malu yang menelannya bulat-bulat di hadapan banyak orang. "Raffi, kamu sadar apa yang kamu bilang?" Suaranya hampir tak keluar. "Aku sangat sadar," jawab Raffi tanpa ragu.
Mulai malam ini, kamu bukan siapa-siapa lagi buat aku. Nadia menatap sekeliling, semua tatapan tertuju padanya. Sebagian iba, sebagian menyalahkan, sebagian hanya ingin menyaksikan drama yang jarang terjadi di depan mata. Ia menunduk, meraih tas kecilnya, lalu berbalik pergi dengan langkah tertatih. Tak ada yang berani menahan, bahkan Raffi pun tak memanggil. Di luar, hujan masih turun deras. Nadia berdiri di bawah derasnya air, tanpa payung, tanpa arah. Gaun yang ia kenakan menempel di tubuh, rambutnya basah kuyup. Ia berjalan tanpa tahu harus kemana, hanya berusaha menjauh sejauh mungkin dari tempat itu, dari semua kenangan, dari penghinaan yang baru saja ia terima. Sementara di dalam restoran, Clara menatap Raffi dengan senyum penuh kemenangan. "Sekarang kamu bebas kan?" ucapnya pelan sambil menautkan lengannya di lengan Raffi. Raffi hanya menghela nafas panjang, mencoba terlihat tenang, padahal dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar, entah lega atau penyesalan yang belum ia sadari. Nadia malam itu tak pulang ke rumah. Ia menumpang di rumah sahabat lamanya Winda, sambil memeluk Alia yang tertidur dalam pelukannya. Winda hanya bisa memeluknya erat tanpa banyak bicara. Di wajah Nadia tak ada lagi amarah, hanya kebisuan yang menusuk. "Dia udah jatuhin talak 3 di depan orang, Win. Aku bahkan gak dikasih kesempatan ngomong. Semua selesai begitu aja." Winda penatapnya iba. "Kamu masih bisa banding, Nat. Tapi kalaupun gak bisa, mungkin ini waktunya kamu mikirin buat diri kamu sendiri." Nadia menatap keluar jendela, melihat kilat yang memecah langit. Dalam hatinya ada rasa hancur yang tak bisa dijelaskan. Tapi di balik luka yang begitu dalam, sesuatu mulai tumbuh. Bukan lagi harapan untuk kembali, melainkan kekuatan kecil yang perlahan membisikkan, "Kau akan bangkit, bukan untuk membuatnya menyesal, tapi untuk membuktikan bahwa kau tak akan selamanya diinjak." Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit berwarna kelabu dan di dalam rumah kontrakan kecil berukuran 4x6 meter itu, Nadia berdiri di depan cermin memandangi wajahnya yang tampak pucat. Matanya sembab, tapi bukan karena menangis malam sebelumnya. Ia sudah kehabisan air mata. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Sudah sebulan berlalu sejak malam yang memalukan itu. Malam ketika Raffi menjatuhkan talak di depan banyak orang. Malam yang menghancurkan hidupnya seketika. Dunia Nadia benar-benar terbalik. Ia diusir dari rumah yang ia bantu bangun, tanpa sempat membawa apapun selain pakaian secukupnya dan beberapa berkas penting. Rumah, tabungan, bahkan mobil, semuanya atas nama Raffi. Hari-hari pertama menjadi neraka. Ia hidup bersama Alia di rumah Winda, sahabat lamanya. Tapi rasa bersalah terus menghantui. Ia tak ingin merepotkan siapapun. Maka suatu pagi, ia memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan murah di pinggiran kota. Dindingnya lembab, atapnya bocor. Tapi setidaknya tempat itu miliknya sendiri, sekalipun hanya menyewa. Alia, gadis kecil berusia 6 tahun, menjadi alasan Nadia untuk bertahan. Anak itu masih terlalu muda untuk memahami arti perceraian. Yang ia tahu hanya satu, ayahnya tak lagi pulang. "Bunda, kenapa ayah gak pernah datang?" tanya Alia suatu malam dengan suara pelan. Pertanyaan itu menusuk seperti duri. Nadia tak mampu menjawab langsung. Ia hanya memeluk Alia erat dan berbisik, "Ayah lagi sibuk sayang, tapi bunda selalu di sini buat kamu." Alia tersenyum polos, tak sadar air mata bundanya menetes di punggung kecilnya. Untuk bertahan hidup, Nadia mencari pekerjaan. Ia mencoba melamar ke beberapa tempat, tapi ijazah SMA-nya membuatnya sulit diterima di perusahaan besar. Akhirnya, ia menerima tawaran seorang tetangga untuk membantu membuat pesanan kue kering rumahan. Dari situ muncul ide kecil. Ia mulai menjual makanan buatan sendiri, nasi uduk, gorengan, dan kue basah. Awalnya hanya titip di warung depan gang, tapi lambat laun pelanggan mulai datang sendiri ke rumahnya. Masakannya terkenal enak, dan orang-orang menyukai kejujuran serta senyumnya yang tulus.
Setiap pagi, Nadia bangun pukul 4, menanak nasi, menggoreng ayam, membungkus pesanan dengan telaten sambil menyiapkan bekal untuk Alia sekolah. Di antara kepulan uap nasi, ia sering terdiam. Terkadang kenangan tentang masa lalunya muncul begitu saja. Suara tawa Raffi, janji-janji yang dulu terdengar indah, wajahnya yang dulu penuh cinta. Tapi setiap kali kenangan itu datang, ia menguatkan diri. "Cukup Nat, hidupmu bukan berhenti di dia," bisiknya pada diri sendiri. Sore hari, setelah semua pesanan selesai, Nadia akan duduk di depan rumah bersama Alia. Mereka berbagi gorengan sisa jualan sambil bercanda kecil. Meski hidup sederhana, ada ketenangan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Tak ada lagi suara bentakan, tak ada lagi rasa takut setiap kali suara mobil berhenti di depan rumah. Suatu malam ketika sedang menghitung uang hasil jualan, Winda datang membawa kabar. "Nat, kamu tahu gak, Raffi sekarang sering nongol di berita lokal. Perusahaannya lagi dapat proyek besar bareng pengusaha baru. Tapi katanya sih, perempuan itu si Clara yang pegang banyak kendali." Nadia hanya menatap diam. Kalau itu memang yang dia pilih, biarlah. Aku udah gak punya urusan sama dia. Winda menatapnya khawatir. "Kamu beneran gak dendam?" Nadia senyum tipis. "Dendam gak bikin aku kenyang, Win. Tapi aku pengen buktiin kalau tanpa dia pun aku bisa berdiri." Hari-hari berjalan. Usaha kecilnya makin dikenal. Ia mulai mendapat pesanan catering dari beberapa sekolah dan kantor kecil. Banyak orang kagum dengan kegigihannya. Bahkan pemilik toko bahan makanan di pasar sering memberikan potongan harga karena simpati terhadap perjuangannya. Namun di balik senyum itu, Nadia masih menyimpan luka yang dalam. Setiap kali melihat Alia menatap pintu berharap ayahnya datang, hatinya remuk. Suatu sore tanpa diduga, Raffi muncul di depan rumah kontrakannya. Mobil mewahnya berhenti di depan gang sempit, menarik perhatian tetangga. Nadia yang sedang menjemur pakaian menatap tak percaya. Lelaki itu keluar dari mobil dengan wajah tenang, seolah tak pernah ada luka di antara mereka. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam. Aku cuma mau lihat Alia," katanya lagi. "Dia lagi di sekolah." "Oh, boleh aku tunggu?" Nadia menghela napas. "Terserah kamu." Raffi duduk di kursi bambu di teras memandangi rumah kecil itu dengan tatapan aneh, antara iba dan penyesalan. "Kamu tinggal di sini sekarang?" tanyanya lirih. "Kenapa? Nggak pantas buatku?" "Aku nggak bilang gitu. Aku cuma nggak nyangka aja." Nadia menatapnya tajam. "Kamu nggak perlu nyangka apa-apa. Semua ini hasil dari keputusanmu sendiri." Raffi menunduk memainkan jemarinya. "Aku cuma pengen minta maaf atas kejadian waktu itu. Aku kebawa emosi." Nadia terdiam. Ia menatap wajah lelaki yang dulu dicintainya sepenuh hati, tapi kini terasa seperti orang asing. "Kamu jatuhin talak 3 di depan orang banyak, Raffi. Itu bukan emosi sesaat. Itu penghinaan," ucapnya pelan tapi tajam. Raffi terdiam. Hanya angin sore yang berhembus di antara mereka. Tak lama, Alia pulang sekolah. Melihat ayahnya, ia langsung berlari memeluknya. "Ayah!" Raffi memeluknya erat, matanya berkaca-kaca. "Kamu tambah besar ya, Nak." Nadia menatap pemandangan itu dengan hati campur aduk. Antara bahagia melihat Alia tersenyum dan perih karena tahu anaknya masih merindukan sosok yang telah menghancurkan segalanya. Setelah beberapa menit berbincang, Raffi pamit. Sebelum masuk mobil, ia menatap Nadia lama. "Aku harap kamu bisa maafin aku." Nadia menjawab tenang. "Aku udah maafin, tapi bukan buat kamu. Aku maafin supaya aku bisa tenang." Ketika mobil itu pergi, Nadia memejamkan mata. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Masih ada luka yang belum sembuh, masih ada perjuangan panjang menanti. Tapi untuk pertama kalinya ia merasa sedikit lebih kuat. Luka itu mulai mengeras, bukan untuk dilupakan,
tapi untuk jadi pengingat bahwa dirinya pernah hancur dan berhasil berdiri kembali. Di malam yang sama, di kamar kontrakan sederhana itu, Nadia menatap Alia yang tertidur pulas. Ia tersenyum kecil, menyelimuti anaknya, lalu berbisik pelan. Bunda janji kita nggak akan hidup begini selamanya. Bunda akan buktiin kita bisa bahagia tanpa harus bergantung sama siapapun. Dan di luar sana, di tengah langit yang mulai cerah, bulan muncul perlahan di balik awan, seolah ikut menyaksikan lahirnya kembali seorang perempuan yang dulu dipatahkan, tapi kini mulai menemukan arah langkahnya sendiri. Hujan turun deras malam itu. Suara gemericik air yang menetes dari atap bocor mengiringi langkah Nadia yang tengah memindahkan ember-ember di ruang tamu. Rumah kontrakan itu terasa semakin pengap karena udara lembab, namun entah kenapa hati Nadia justru terasa lebih tenang dibanding beberapa bulan lalu. Ia kini memiliki sesuatu yang bisa disebut kehidupan baru. Usaha catering rumahan yang dirintisnya berkembang pesat. Awalnya hanya pesanan dari sekolah dan kantor kecil, kini mulai merambah ke acara-acara besar, arisan, ulang tahun, bahkan pesta pernikahan sederhana. Orang-orang memuji kelezatan masakannya dan ketelatenannya melayani pelanggan. Namun keberhasilan itu tak datang begitu saja. Setiap pagi ia masih bangun sebelum subuh, menyiapkan bumbu, memotong baham, dan mengantarkan pesanan bersama Alia yang selalu setia menemaninya. Terkadang tangan Nadia penuh luka karena pisau atau minyak panas, tapi ia tak pernah mengeluh. Luka-luka itu justru menjadi pengingat bahwa dirinya kini hidup dari keringat sendiri, bukan dari belas kasihan siapapun. Suatu pagi, setelah mengantar pesanan ke kantor kelurahan, Nadia bertemu dengan seorang wanita paruh baya bernama Bu Ratna, istri dari salah satu pejabat di kota itu. "Masakan kamu enak sekali, Dek. Kamu yang masak sendiri semua ini?" tanya Bu Ratna sambil tersenyum. "Iya, Bu. Saya memang jualan kecil-kecilan dari rumah. Kalau begitu, nanti kamu saya rekomendasikan ke teman-teman PKK. Mereka sering butuh catering untuk acara." Ucapan itu seperti sinar matahari bagi Nadia. Ia tak menyangka kerja kerasnya diperhatikan orang yang berpengaruh. Beberapa minggu kemudian, benar saja, pesanan datang bertubi-tubi. Ia bahkan sampai harus mempekerjakan 2 tetangga untuk membantu di dapur. Kehidupan yang dulu terasa gelap mulai menunjukkan warna. Namun di balik semua kesibukan itu, hati Nadia belum sepenuhnya sembuh. Malam-malam panjang masih sering ia habiskan dalam diam, memandangi foto pernikahannya yang dulu ia simpan di laci. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya membuat Raffi berubah begitu cepat? Dulu, lelaki itu adalah sosok penyayang, suami yang sabar dan lembut. Tapi sejak mengenal Clara, wanita yang bekerja di perusahaan tempat Raffi berkarir, segalanya berubah. Clara bukan hanya merebut cinta Raffi, tapi juga menghancurkan harga dirinya sebagai istri. Saat talak dijatuhkan di depan teman-teman Raffi, Nadia merasa dirinya tak ubahnya seperti sampah yang dibuang tanpa nilai. Ia menelan malu, menanggung hinaan, dan tetap berusaha tegak hanya demi anak kecil yang memanggilnya bunda. Namun semua luka itu seakan terbayar ketika suatu sore Bu Ratna datang lagi ke rumahnya. "Nadia, besok ada acara besar di kantor suami saya. Menteri akan hadir. Mereka butuh catering istimewa. Dan saya sudah sebut nama kamu. Kamu siap?" Nadia nyaris tak percaya. Ia menatap Bu Ratna dengan mata berbinar. "Saya siap, Bu. Terima kasih banyak sudah percaya." "Kerjakan yang terbaik ya. Ini bisa jadi langkah besar buat usaha kamu." Sejak hari itu, Nadia bekerja tanpa kenal lelah. Ia membeli bahan-bahan terbaik, memperbaiki kemasan, dan mengatur segalanya dengan teliti. Malam sebelum acara, ia nyaris tak tidur. Semuanya harus sempurna. Hari H tiba. Acara berlangsung di hotel mewah di pusat kota. Nadia datang dengan 2 pekerjanya untuk memastikan semua makanan tertata rapi di meja prasmanan.
Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan kerudung abu-abu, tampil bersih dan profesional. Saat sedang menata makanan, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di seberang ruangan, ia melihat Raffi. Lelaki itu berdiri mengenakan setaran jas, bercamping akrab dengan beberapa tamu. Di sampingnya berdiri seorang wanita bergaun elegan berwarna merah marun, Clara. Mereka tampak serasi, tertawa bersama seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dada Nadia bergetar hebat. Untuk sesaat ia ingin berbalik pergi, tapi ia menahan diri. Ia datang bukan untuk nostalgia. Ia datang sebagai pekerja profesional yang membawa nama usahanya sendiri. Dengan kepala tegak, ia melanjutkan tugasnya. Namun takdir seolah ingin mempermainkannya. Saat acara dimulai, Bu Ratna memanggilnya ke depan untuk diperkenalkan kepada tamu-tamu penting. Ini dia pemilik catering yang masak semua hidangan hari ini. Hebat sekali ya, masih muda tapi bertalenta. Semua mata tertuju pada Nadia, termasuk Raffi dan Clara. Raffi tampak kaget. Wajahnya menegang, sementara Clara menatap sinis dari jauh. "Nadia," gumam Raffi pelan. Nadia hanya tersenyum sopan, menunduk sedikit, lalu berjalan mundur perlahan. Ia tidak ingin membuat adegan, tapi di dalam dadanya ada rasa puas yang tak bisa disembunyikan. Usai acara, saat ia sedang membereskan meja, Raffi menghampirinya. "Kamu sekarang kerja di sini?" tanyanya kaku. "Aku nggak kerja di sini, aku pemilik cateringnya," jawab Nadia tenang. Raffi menatapnya, seolah sulit percaya. "Kamu yang masak semua ini?" "Iya, hidup harus jalan terus kan?" Clara datang mendekat sambil menautkan tangan di lengan Raffi. "Sayang, ayo pulang, udah malam." Nada suaranya dibuat manis, tapi sorot matanya menusuk seperti belati. Raffi terdiam sesaat sebelum menjawab dingin. Iya Clara, aku cuma ngomong sebentar." Lalu ia kembali menatap Nadia. "Aku nggak nyangka kamu bisa sampai di titik ini. Karena kamu nggak pernah mau lihat aku berjuang," balas Nadia lirih. "Hebat juga ya, dari istri yang diceraikan, sekarang jadi tukang catering sukses. Dunia memang lucu." Ucapan itu membuat Nadia menatapnya tajam, tapi ia tak kehilangan kendali. "Tukang catering atau bukan, yang penting aku nggak rebut suami orang," ucapnya dingin. Suasana seketika hening. Beberapa pelayan yang lewat sempat berhenti sejenak. Clara terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Raffi menarik napas panjang. "Udah Clara, kita pulang aja." Mereka pergi meninggalkan ruangan. Tapi langkah Raffi tampak berat. Ia sempat menoleh sekali lagi ke arah Nadia sebelum benar-benar menghilang di balik pintu. Ketika semuanya sudah selesai, Nadia duduk di kursi kosong memandangi meja-meja yang mulai dibareskan. Ada rasa sesak di dada, tapi juga kelegaan yang aneh. Ia tak tahu apakah itu perganggaan atau kesedihan. Yang jelas, untuk pertama kalinya, ia tak merasa kecil di hadapan Raffi. Malam itu, di perjalanan pulang, Bu Ratna menelponnya. "Nadia, semua tamu puas sama masakan kamu. Mereka minta kontak kamu untuk acara berikutnya. Selamat ya, kamu luar biasa." Suara itu membuat Nadia tak mampu menahan air mata. Ia menepi sebentar, menatap lampu-lampu kota yang berpendar di kaca mobil, dan berbisik pelan. "Ya Allah, terima kasih. Aku tahu ini baru awal. Tapi aku janji, aku nggak akan pernah biarkan orang yang menghancurkanku tersenyum atas penderitaanku lagi." Dalam hati kecil Nadia, ia tahu perjalanan balas dendamnya belum selesai. Tapi kali ini, ia tak akan membalas dengan air mata. Ia akan membalas dengan keberhasilan, dengan cara yang lebih elegan, lebih dalam, dan jauh lebih menyakitkan bagi mereka yang dulu menertawakan kehancurannya. Matahari pagi menembus tirai tipis di ruang tamu rumah kontrakan yang kini sudah tampak lebih rapi dan hidup. Ada meja kayu baru di sudut ruangan, hasil dari kerja keras Nadia selama beberapa bulan terakhir. Di atasnya tergeletak tumpukan pesanan, daftar menu, dan sebuah laptop bekas yang dibelikan oleh Bu Ratna untuk membantunya mengelola pemesanan catering secara online. Usaha cateringnya kini semakin dikenal.
Namanya mulai muncul di media sosial, dibicarakan dari mulut ke mulut sebagai catering rumahan yang memakanannya seperti masakan ibu, tapi dengan rasa restoran bintang 5. Pesanan datang hampir setiap hari. Bahkan beberapa perusahaan mulai menawarkan kerjasama tetap. Semua itu membuat Nadia tak hanya bangga, tapi juga merasa untuk pertama kalinya dirinya benar-benar berarti. Namun di balik senyum dan keberhasilan itu, luka lama masih sesekali datang mengetuk. Kadang di malam hari, saat semua pekerjaan selesai dan Alia tertidur, Nadia memandangi layar ponselnya, menatap pesan singkat dari Raffi yang entah kenapa akhir-akhir ini sering muncul. Pesan-pesannya sederhana. Apa Alia sudah tidur? Besok aku boleh main ke rumah? Atau kamu lagi sibuk? Awalnya Nadia tak membalas. Ia masih ingat betapa hina dan sakitnya saat Raffi menjatuhkan talak di depan teman-temannya, menertawakan harga dirinya yang hancur. Tapi lama-lama rasa penasaran itu tumbuh. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya sedang Raffi cari. Hingga suatu malam, Nadia memutuskan untuk membalas satu pesan. Kalau mau ketemu Alia, datang saja besok sore. Dia pasti senang. Keesokan harinya, Raffi datang. Kali ini tak dengan mobil mewah, melainkan sedan biasa. Wajahnya tampak letih, matanya sayu seperti kurang tidur. Alia mana? Tanya Raffi pelan begitu Nadia membuka pintu. Lagi belajar di dalam, jawab Nadia datar. Raffi duduk di kursi bambu yang dulu pernah ia duduki saat pertama kali datang ke sana. Kali ini ia tak banyak bicara. Ia hanya menatap sekitar seolah sedang menyesali sesuatu. Rumah ini sekarang lebih bagus ya, ucapnya sambil tersenyum kecil. Karena aku rawat sendiri, tanpa bantuan siapapun, jawab Nadia tanpa menatapnya. Raffi mengangguk, lalu diam sejenak sebelum berkata, kamu kelihatan bahagia? Aku berusaha, karena nggak ada pilihan lain selain itu. Ketika Alia keluar dari kamar dan melihat ayahnya, wajah gadis kecil itu langsung bersinar. Ia berlari dan memeluk Raffi erat-erat. Raffi membalas pelukan itu dengan mata berkaca-kaca. Nadia yang menyaksikan dari dapur hanya bisa menunduk, mencoba menenangkan gejolak dalam hatinya. Beberapa menit kemudian, saat Alia bermain di halaman, Raffi berbicara pelan. Nadia, boleh aku jujur? Nadia berhenti mencuci piring, menatapnya datar. Selama ini kamu nggak pernah jujur, Raffi, tapi silahkan. Raffi menarik napas panjang. Aku nggak bahagia. Kalimat itu menggema di ruangan kecil itu. Nadia diam. Ia ingin tertawa tapi suaranya tak keluar. Clara, dia bukan seperti yang aku kira. Setelah kita cerai, dia berubah. Semua tentang uang, status dan penampilan. Aku pikir aku cinta tapi ternyata cuma nafsu dan kagum sesaat. Ujar Raffi lirih. Nadia menatapnya lama, lalu berkata pelan. Sekarang kamu tahu rasanya kehilangan sesuatu yang tulus. Raffi menunduk. Aku sadar terlalu terlambat. Kamu yang harusnya aku jaga. Aku bodoh. Bodoh bukan karena kamu jatuh cinta sama orang lain, kata Nadia dingin. Tapi karena kamu menghancurkan orang yang setia padamu demi seseorang yang bahkan gak mau menoleh kalau kamu jatuh miskin. Suasana jadi hening. Hanya suara Alia tertawa di luar yang mengisi udara. Raffi tampak menyesal, tapi Nadia sudah tak ingin menunjukkan belas kasihan. Hatinya sudah melewati titik di mana air mata bisa menetes untuk pria itu. Beberapa minggu berikutnya, kabar tentang Raffi dan Clara mulai beredar. Hubungan mereka retak. Clara dikabarkan berselingkuh dengan rekan bisnis Raffi. Dan yang lebih parah, ia membawa kabur sebagian dana dari perusahaan yang dikelola Raffi. Nama Raffi mulai dibicarakan dalam berita, bukan sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai korban penipuan yang kehilangan reputasi. Nadia tak serta-merta gembira. Ada rasa getir yang aneh, seperti campuran antara kasihan dan kelegaan. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, hidup memang selalu punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Suatu malam, Raffi kembali datang. Wajahnya tampak lebih kusut, bajunya sederhana, dan mobilnya bukan lagi milik pribadi. Aku kehilangan semuanya, Nad, katanya pelan.
Nadia hanya diam, menatapnya data dari balik pintu. Clara kabul bawa uang perusahaan. Aku bahkan dituntut karena kelaleanku. Sekarang aku numpang tinggal di rumah teman. Jadi kamu datang ke sini untuk apa? Minta belas kasihan? Tanya Nadia dingin. Aku nggak minta kasihan. Aku cuma nggak tahu harus bicara sama siapa lagi. Untuk pertama kalinya, Nadia menatap wajah Raffi lama-lama. Lelaki yang dulu begitu gagah dan percaya diri, kini tampak rapuh. Namun di matanya tak ada lagi rasa cinta, hanya sisa-sisa luka masa lalu. Aku pernah di posisi kamu, Raffi. Dihancurkan, ditinggalkan, gak punya siapa-siapa. Tapi bedanya, aku gak menyerah, aku bangkit. Sekarang, giliran kamu belajar apa arti kehilangan yang sebenarnya. Raffi menunduk, matanya mulai basah. Aku cuma pengen minta maaf, dan kalau boleh, aku ingin memperbaiki semuanya. Nadia menghela napas panjang. Yang sudah kamu rusak nggak bisa diperbaiki lagi, tapi kamu bisa belajar dari itu. Raffi menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi Nadia menutup pintu perlahan. Ia tak ingin membiarkan masa lalunya kembali mencuri ketenangan yang baru saja ia bangun. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar lain datang. Clara ditangkap karena kasus penipuan, dan nama Raffi ikut terseret adalah keterlibatan administratif. Dunia Raffi benar-benar runtuh. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa bahwa keadilan memang tak selalu datang dalam bentuk balas dendam. Kadang hidup sendiri yang memberi hukuman paling sempurna. Namun jauh di dalam hatinya, Nadia tahu segalanya belum selesai. Ia masih harus melanjutkan langkahnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk Alia. Dan di tengah kesibukannya membangun bisnis yang makin besar, Nadia mulai menyadari sesuatu yang baru. Bahwa kekuatan terbesar bukanlah ketika ia mampu membalas, tapi ketika ia bisa melihat orang yang dulu menjatuhkannya berlutut tanpa harus menyentuhnya sedikit pun. Di malam yang tenang, saat hujan kembali turun, Nadia duduk di depan jendela sambil memandangi lampu-lampu kota. Di tangannya secangkir teh hangat dan di hatinya perasaan lega yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu badai sudah hampir berlalu, tapi langkahnya masih panjang. Dan kali ini, ia tidak akan berhenti sampai dirinya berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi dari semua luka yang pernah ia tanggung. 3 tahun telah berlalu sejak malam ketika Raffi datang ke rumah Nadia dengan wajah kusut dan tatapan penuh sesal. Waktu berjalan pelan namun pasti, menata kembali puing-puing yang dulu hancur. Kini, kehidupan Nadia telah berubah jauh dari perempuan yang pernah menangis di bawah atap bocor dan makan dengan lauk sederhana demi bertahan hidup bersama anaknya. Usaha cateringnya berkembang pesat. Ia kini memiliki 3 cabang di kota berbeda dengan puluhan karyawan yang bekerja di bawah namanya. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok pekerja keras yang ramah namun tegas. Di beberapa media lokal, kisah perjuangannya sering diangkat sebagai inspirasi bagi banyak wanita. Meski hidupnya kini berkecukupan, Nadia tidak pernah melupakan masa-masa ketika dirinya tak punya apa-apa selain harapan dan keberanian. Alia kini sudah berusia 9 tahun. Gadis kecil itu tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berani, seperti ibunya. Ia sering menemani Nadia ke acara-acara besar, memperhatikan dengan kagum bagaimana ibunya berbicara dengan para klien dan tamu penting dengan percaya diri. "Bunda, aku mau kayak Bunda nanti, punya usaha sendiri," ucapnya suatu malam sambil menggambar di meja makan. Nadia tersenyum, menatap anaknya penuh cinta. "Bunda bangga kamu mau jadi kuat, tapi jangan lupa, kuat bukan berarti nggak boleh nangis ya. Kadang air mata juga bisa jadi tanda keberanian." Hidup mereka kini lebih tenang, tapi masa lalu tetap sesekali datang mengetuk dalam bentuk kabar yang tak terduga. Suatu sore, Bu Ratna datang ke rumah membawa amplop undangan. "Nadia, kamu diundang ke acara penghargaan pengusaha inspiratif kota. Namamu masuk daftar penerima," katanya senang. Nadia sempat tertegun. Ia tak pernah berpikir akan sampai di titik itu. Dihargai bukan karena status istri siapa, tapi karena dirinya sendiri.
Malam penghargaan itu digelar di hotel yang sama dengan tempat ia dulu pertama kali bertemu lagi dengan Raffi dan Clara. Sebuah kebetulan yang membuat jantungnya berdebar saat melangkah masuk ke aula besar itu. Namun kali ini berbeda. Ia tidak datang sebagai tamu kecil yang membawa makanan, melainkan sebagai tamu hormat. Ruangan dipenuhi orang-orang penting. Kilatan kamera menyala, suara musik lembut mengalun. Ketika namanya disebut sebagai penerima penghargaan perempuan inspiratif tahun ini, Nadia melangkah naik ke panggung dengan langkah mantap. Tepuk tangan menggema. Ia menerima plakat kaca berukir namanya dengan senyum yang menenangkan. Namun, di antara kerumunan tamu, matanya menangkap sosok yang tak asing. Raffi. Ia berdiri di belakang ruangan, memakai setelan sederhana, terlihat jauh berbeda dari dulu. Wajahnya lebih tua, tapi tatapannya lembut. Saat mata mereka bertemu, Raffi hanya menunduk sedikit seolah memberi hormat tanpa kata. Nadia tak berpaling, ia tetap berdiri tegak menyampaikan pidato singkatnya di depan semua orang. Dulu, saya pernah berada di titik di mana dunia terasa hancur. Saya menghilangkan banyak hal yang saya kira tak tergantikan. Rumah, cinta, dan kepercayaan diri. Tapi dari kehancuran itu, saya belajar bahwa kadang kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Semua tamu terdiam mendengarkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang pernah membuat saya jatuh. Karena tanpa mereka, saya mungkin tidak akan pernah tahu seberapa kuat saya bisa bangkit. Sorak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Raffi masih berdiri di sana, memandangi Nadia dengan mata yang berkaca-kaca. Di wajahnya tersirat campuran penyesalan dan kebanggaan. Ia tahu, kini ia tak lagi punya tempat di hati perempuan itu. Tapi entah kenapa, melihat Nadia berdiri setegak itu membuat hatinya tenang. Mungkin ini cara Tuhan memberinya pelajaran tentang cinta dan kehilangan yang sejati. Setelah acara usai, Raffi menghampiri Nadia di luar gedung. Hujan gerimis turun menciptakan suasana yang seolah mengembalikan mereka pada malam-malam kelam masa lalu. "Aku cuma mau bilang selamat," katanya pelan. Nadia menatapnya dengan mata lembut. "Terima kasih." Raffi menunduk. "Aku tahu gak pantas lagi ngomong apa-apa, tapi aku seneng kamu bisa sampai di titik ini. Kamu pantas bahagia." "Aku sudah bahagia, Raffi. Bukan karena semua yang aku punya, tapi karena aku akhirnya bisa memaafkan masa lalu, termasuk kamu." Raffi menarik napas panjang, menatapnya seolah ingin berkata banyak tapi memilih diam. "Aku minta maaf, Nat, dari lubuk hati yang paling dalam." Nadia tersenyum kecil. "Maafku kuterima, tapi biarlah itu jadi penutup antara kita." Ia lalu melangkah pergi meninggalkan Raffi yang berdiri dalam hujan menatap punggung perempuan yang dulu ia sia-siakan, kini berjalan mantap menuju mobilnya. Malam itu Nadia pulang ke rumah memandangi Alia yang sudah tertidur dengan selimut hangat. Ia duduk di tepi ranjang menyentuh rambut anaknya dengan lembut. "Bunda udah lewatin semua, Nak. Dan sekarang Bunda cuma mau kamu tumbuh jadi orang yang tahu bahwa disakiti bukan alasan untuk jadi kejam, tapi pelajaran untuk jadi kuat." Beberapa bulan setelahnya, Nadia membuka cabang baru usahanya di kota lain. Di dinding kantornya, ia menggantung bingkai bertuliskan kalimat sederhana. "Kehancuran bukan akhir, tapi awal untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya." Kisah hidup Nadia menjadi cermin bagi banyak perempuan tentang bagaimana seorang istri yang dijatuhkan dengan hina bisa bangkit tanpa harus membalas dengan kebencian, bahwa balas dendam terbaik bukan dengan air mata atau kemarahan, melainkan dengan keberhasilan dan ketenangan hati. Dari perempuan yang pernah diceraikan di depan banyak orang, kini ia menjadi sosok yang dihormati. Dunia berputar dan yang dulu menertawakannya kini hanya bisa menunduk melihatnya berdiri di puncak yang dulu bahkan mereka tak pernah bayangkan akan ia capai. Dan dalam hati Nadia hanya satu kalimat yang terus bergema. Kadang Tuhan izinkan seseorang menghancurkanmu
bukan untuk membuatmu kalah, tapi agar kamu tahu siapa yang sesungguhnya memulihkanmu. Dalam hidup, tidak semua yang hancur harus diperbaiki, dan tidak semua luka harus dibalas dengan amarah. Terkadang Tuhan membiarkan hati kita remuk agar kita belajar berdiri dengan kekuatan yang tak pernah kita sadari ada. Nadia telah membuktikan bahwa air mata bukan tanda kelemahan, melainkan awal dari kebangkitan. Dan saat orang yang pernah menghancurkanmu datang membawa penyesalan, tersenyumlah. Karena kamu sudah jauh melangkah melewati luka yang dulu ia tinggalkan. Ingatlah, kemenangan sejati bukan saat mereka berlutut meminta maaf, tapi ketika kamu sudah tidak lagi membutuhkannya.